Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari berita ya, berita soloraya.com ya. Menjadi aparatur sipil negara ASN merupakan keinginan setiap honorer yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dengan menjadi ASN, maka honorer bisa menjadi lebih sejahtera dalam hal keuangan dan juga ekonomi teman-teman ya. Nah, jadi tidak heran banyak honorer yang berbondong-bondong mengikuti seleksi CASN karena ingin menjadi ASN, khususnya P3K teman-teman ya. Jadi memang banyak yang ingin menjadi aparatur sipil negara ya. Untuk tahun-tahun ini trendingnya memang P3K teman-teman ya. Jadi kemungkinan 2023 juga akan dibuka uh, untuk PNS juga teman-teman ya, untuk umum. Oke lanjut teman-teman, kemudian ini ya, kalau honorer ya sudah menjadi P3K maka akan mendapat banyak sekali tunjangan dan gaji yang jauh lebih besar dari honorer. Nah, kemudian pemerintah sendiri memang sudah resmi mengumumkan akan membuka seleksi CASN 2023 untuk pelamar umum teman-teman ya. Jadi memang sudah ada draftnya untuk CASN 2023 ini nantinya akan dibuka untuk umum teman-teman ya. Nah, lanjut, kemudian bahkan beberapa golongan honorer ditargetkan pemerintah untuk mengisi posisi P3K teman-teman ya. Jadi memang sudah ada wacana teman-teman ya, jadi untuk honorer yang sudah lama mengabdi itu nantinya akan diisi dengan P3K teman-teman ya. Berhasil tidaknya tahun kemarin yang 2022 itu sudah banyak yang P3K dari honorer semuanya teman-teman, rata-rata semuanya. Soalnya memang yang di instansi pemerintah didahulukan teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Nah ini kemudian Menpan RB ya menjelaskan kalau kategori honorer pendidikan dan juga kesehatan akan ditargetkan banyak untuk menjadi P3K teman-teman ya. Jadi untuk pendidikan dan kesehatan nantinya akan diarahkan ke P3K. Soalnya apa? Banyak honorer yang belum terakumulasi menjadi PNS teman-teman ya. Jadi memang dialokasikan untuk ke P3K rata-rata teman ya. Oke, tentu ini menjadi kabar bagi honorer khususnya golongan pendidikan dan juga kesehatan dalam menjadi P3K tahun 2023 ya. Mudah-mudahan semuanya teman-teman yang menjadi honorer khususnya pendidikan dan kesehatan nantinya akan masuk di P3K untuk tahun 2023. Amin teman-teman ya. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau honorer gagal dalam seleksi CASN 2023 dan gagal menjadi ASN, khususnya P3K. Nah, ini teman-teman, tentu ini menjadi masalah sendiri karena bagaimana nasib para honorer ya yang gagal. Nah, ini ya juga akan resmi menghapus honorer. Nah, jadi pemerintah juga akan resmi menghapus honorer, teman-teman ya. Memang untuk suratnya itu per November ya, itu sudah tidak ada lagi yang namanya honorer. Nah, cuman ini memang untuk awal-awal tahun ini sudah ada draft dari DPR dan untuk dari Menpan RB ya berkolaborasi nantinya akan eh, mencari solusi yang tepat bagi honorer teman-teman ya. Nah, melihat masalah itu tersebut, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau disingkat dengan APKASI teman-teman ya, sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menpan RB untuk memberikan solusi bagi honorer teman-teman ya. Nah, dengan jumlah honorer yang mencapai jutaan, APKASI meminta pemerintah benar-benar memperhatikan dalam mengambil solusi bagi honorer. Nah, jadi harus dipertimbangkan secara matang kalau semuanya CASN nantinya tahun 2023 tidak masuk untuk yang honorer teman-teman ya. Oke lanjut. Nah, ini contohnya ya. Bupati
Gorontalo Utara, Torik Medanggu menjelaskan efek yang akan dirasakan daerahnya kalau honorer resmi dihapus. Nah, Torik memberi contoh kalau puskesmas di daerahnya akan terancam tutup kalau tenaga honorer dihapus. Jadi memang di daerah yang terpencil ya, atau yang pelosok teman-teman ya, itu rata-rata memang honorer. Nah, jadi bagaimana lagi kalau memang resmi dihapus honorer, ya kemungkinan banyak fasilitas kesehatan, terutama puskesmas, itu pasti ditutup teman-teman ya. Soalnya nggak ada lagi yang bekerja. Oke, lanjut teman-teman. Nah, tidak tanggung-tanggung. Nah, ini 5 puskesmas di Gorontalo Utara harus ditutup karena kurangnya tenaga ASN. Nah, jadi seumpamanya memang benar ya 5 puskesmas contohnya di Gorontalo Utara ini nanti akan ditutup teman-teman ya. Nah, kemudian lalu juga di Gorontalo Utara juga terancam tutup karena gurunya banyak yang lulusan SMA sehingga tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Kemudian karena masalah yang berat tersebut, maka Apkasi mengusulkan beberapa solusi yang bisa diambil oleh pemerintah teman-teman ya. Ini solusi alternatif teman-teman ya. Nah, ini solusinya adalah sebagai berikut. Nah, ini teman-teman, Apkasi ya, Apkasi ingin honorer diberikan pelatihan kewirausahaan teman-teman. Nah, itu untuk poin A teman-teman ya. Kemudian B, apakah Apkasi ingin honorer diberikan uang sebagai modal usaha. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Itu usul dari Apkasi ya. Nantinya biar teman-teman seumpamanya CASN tahun 2023 ini seumpamanya tidak lulus teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut teman-teman. Ini Apkasi meminta honorer diberikan kartu prakerja. Nah, ini teman-teman ya. Bisa jadi nanti kayak teman-teman yang di umum teman-teman ya. Nah, jadi ikut prakerja teman-teman ya. Kemudian honorer bisa bekerja di perusahaan BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta. Nah, ini juga nantinya akan dipertimbangkan oleh Apkasi. Jadi ini memang usulnya teman-teman ya. Kemudian memberikan investasi kepada honorer sebagai bentuk pemberdayaan non-ASN. Nah, jadi itu memang dari Apkasi ya teman-teman ya, asosiasi dari seluruh Indonesia teman-teman ya. Nah, itu mempunyai solusi teman-teman ya. Kalau semuanya CASN nantinya dari teman-teman ya tidak lulus pada tahun ini dan resmi ditutup untuk honorer. Jadi seperti itu untuk solusinya ya. Banyak sekali, ada 5 tadi untuk solusinya. Mudah-mudahan nanti ya tidak ditutup resmi ya. Jadi memang ada solusi ya, nantinya mungkin diperkuat untuk tahun 2024-nya, jadi biar semuanya masuk teman-teman. Lah habis itu kemudian ditutup untuk honorer, sudah nggak ada honorer, jadi ada outsourcing aja ya, seperti itu kan bisa teman-teman ya. Yang mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik ya bagi kita semua, amin. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.